Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Umiati, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 36, kelompok 4, dari Kabupaten Balangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan learning journal akuntabilitas yang telah saya buat. Sebelum menilik lebih jauh tentang akuntabilitas, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang nilai-nilai dasar PNS yang disingkat dengan ANEKA, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas tentang akuntabilitas, yang mana pengertian akuntabilitas merupakan sesuatu yang merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada nilai. Maksudnya, hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang keempat, memerlukan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang terakhir, memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang selanjutnya, akuntabilitas individu, yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Akuntabilitas kelompok. Pada akuntabilitas kelompok ini, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi. Ini merupakan hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Pada akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder. Tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama adalah kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah transparansi, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat adalah tanggung jawab. Contoh kecil dari tanggung jawab adalah, misalkan saya sebagai seorang guru BK harus memberikan pelayanan kepada siswa yang memerlukan bantuan maupun berkonsultasi.
Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Yang terakhir adalah konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Bagaimana untuk menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Informasi terbagi menjadi dalam dua kategori. Yang pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, dan yang kedua, informasi yang dikecualikan atau informasi publik yang perlu dirahasiakan. Pengecualiannya tidak boleh bersifat permanen. Ukuran untuk menjadi suatu informasi publik yang dikecualikan atau yang bersifat rahasia adalah yang pertama, undang-undang, yang kedua, kepatutan, dan yang ketiga, kepentingan umum. Yang kedua, menghindari perilaku curang. Yang ketiga, berperilaku semestinya terhadap penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain seperti rumah dinas, mobil, dan kendaraan dinas. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, berperilaku baik dalam penggunaan data dan informasi pemerintah. Akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Yang terakhir adalah perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Selanjutnya, perilaku individu sebagai seorang PNS. Yang pertama, bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang profesional, harmonis, dan produktif. Yang keempat, memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran dan keadilan, serta memperhatikan kepentingan mereka. Yang kelima, membuat keputusan adil, tidak memihak dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang telah tersedia. Yang keenam, melayani pemerintah setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan, informasi, dan kebijakan.
Demikian yang dapat saya sampaikan tentang akuntabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.